Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Wanita tua sial, sebaiknya kau mati saja. Hiya! Bakar dan tinggalkan tempat ini cepat. Ayo, bakar! Hiya! 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 Berlutut! Bocah sinting, rasakan ini. Ya! Ayo, berlutut atau ku buat hancur tubuhmu dengan cambuk ini. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku tak kuat. Celaka. Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Lawan dia dengan kincir metuh. Baik, akan saya lakukan. Hati-hati, Adilobalakan! Kau menghadapi Aji Kincir Metuh! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos. Anda sekarang musik masih oleh mendengarkan Ari Sandiwara Sabar Radio dengan di channel sutradara Memori Thomas 80. Agi. Dalam seri ke-16 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bahar Mario sebagai Seta Keling, Rio sebagai Raden Purbaya, Ana Sambayon sebagai Rara Angken, Mario sebagai Ki Podang, Idris Apandi sebagai Ki Dandung Amoksa, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Dandung yang merasa khawatir Raden Purbaya akan meninggal di dalam tahanan khusus, memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan dan merawat luka-lukanya. Dan diceritakan pula, Ki Dandung mencoba untuk menggagahi Rara Angken. Cempaka yang saat itu berada bersamanya mencoba untuk menolongnya. Hal mana mengakibatkan Ki Dandung yang menjadi murka, memukulnya hingga terluka parah. Ki Dandung pun kemudian mengurungkan niatnya ketika Rara Angken mengancam akan membunuh diri jika masih akan diganggunya. Bahkan kemudian, Ki Dandung yang merasa khawatir Rara Angken akan melaksanakan niatnya untuk bunuh diri, segera mengembalikan Raden Purbaya padanya. Sementara itu, Raden Seta Keling dan 3 orang saudara seperguruannya tiba di Pandansari diantar oleh Ki Podang dan pembantunya Apung. Monyet, siapakah kalian ini? Kaliankah yang memaksa Podang pembantuku untuk kembali kemari? Benar, Ki. Saya datang kemari untuk meminta kedua orang tawanan Aji. Permaisuri Sang Prabu Aji Kondang dan putranya Raden Purbaya. Siapakah kalian anak-anak muda? Agaknya kalian tidak memandang sebelah mata pun pada aku, Ki Dandung. Kakang, sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Kita paksa saja orang ini untuk menyerahkan kedua keluarga istana. Ya. Podang! Podang! Kemari kamu, ha? Podang!
Bunuh mereka semua. Tapi Ki, mereka anu Ki. Podang, kau dengar perintahku, Ki Dandung, kenapa kau berteriak-teriak sendiri? Jika kau memang tidak senang dengan kedatangan kami, bertindaklah cepat. Jangan hanya berteriak-teriak saja begitu. Kurang ajar, bocah-bocah sombong. Kuremukan kepala kalian. Podang! Ambilkan senjataku, Podang! Sekarang Ki? Iya, sekarang. Iya, baik Ki. Kau ingin bertempur atau ingin mempertunjukkan senjatamu padaku? Baiklah, aku akan meremukkan kalian dengan kedua tanganku ini. Ya! Kau ini sedang bertempur atau bermain lompat-lompatan? Melihat tingkah dan kesombongan wanita muda di hadapannya, Ki Dandung tak dapat menahan diri lagi. Serangan-serangan yang dilancarkannya susul menyusul secara beruntun mengarah pada setiap bagian yang berbahaya di tubuh Anting Wulan. Akan tetapi, karena Anting Wulan mengelakkan semua serangan itu dengan gerak yang berpindah-pindah, Ki Dandung yang memburunya terus terpaksa melompat-lompat, mengejarnya ke depan, belakang, dan samping bagaikan orang yang kebingungan. Hei, bocah setan. Janganlah kau mengelak saja. Hadapilah seranganku secara jantan. Kau lucu, Ki Dandung. Bagaimana aku dapat menghadapimu secara jantan? Aku ini seorang wanita. Jangan khawatir, Ki. Aku hanya sedang menunggu senjatamu itu datang. Itu, ambillah. Ki Dandung segera melompat meninggalkan Anting Wulan dan menyambar senjatanya yang dibawakan oleh Ki Podang pembantunya. Sebuah bola besi berduri yang diikatkan dengan rantai panjang. Dengan wajah yang membara karena merasa terhina, Ki Dandung memutar senjata mautnya yang telah banyak merenggut jiwa musuh-musuhnya. Mampuslah kini kau anak muda. Ya! Belajar malah ketawa. Ki Dandung, sekarang jika aku menyambut seranganmu, tentu kau akan merasa puas jika aku kalahkan. Awas, Ki, aku akan merampas senjatamu. Lepas senjatamu. Ki, kenapa kau berikan padaku senjata ini? Ki Dandung, sudahlah. Serahkan kedua tawanan itu pada kami, agar kami tidak memaksamu dengan cara yang tidak menyenangkanmu. Iya. Baiklah, aku mengaku kalah, anak muda. Aku akan menunjukkan pada kalian di mana persembunyian kedua tawananku. Ayo ikutlah aku. Kalian semua akan kubawa ke barak para pengawalku. Hadapilah nanti 60 orang pengawalku di sana. Itu anak muda. Sudah tidak jauh lagi tempatnya. Nah, inilah tempatnya. Kau tunggulah di sini. Aku akan menjemputnya ke dalam. Masuklah. Tapi awas, jika kau sampai membohongi kami. Baiklah, kalian tunggulah di sini. Ki Dandung pun segera masuk ke dalam barak prajuritnya. Dan keempat anggota Ning Sewu menunggu di luar sambil berjaga-jaga. Mereka khawatir kakek gendut yang kelihatannya cukup licik itu akan melarikan diri. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Ki Dandung muncul di ambang pintu besar itu. Anak-anak muda, aku sebenarnya mengizinkan dan setuju kau membawa kedua tawanan itu. Akan tetapi, para pengawalku banyak yang tidak menyetujuinya. Jadi... Kurang ajar. Apa maksudmu, gendut licik? Orang ini benar-benar curang. Hei, anak-anak, keluarlah kalian. Hadapilah orang-orang yang hendak merampas tawanan itu. Kurang ajar. Dia membawa kita ke tempat para prajuritnya. Akan aku beri pelajaran manusia ini. Ayo anak-anak, serang dan bunuh keempat anak muda itu. Muda itu selalu tangguh agaknya. Akan tetapi, aku tetap tidak akan menyerahkan tawananku itu. Sebaiknya disembunyikan keduanya. Aku harus mempergunakan kesempatan ini. Adik-adik, Saka dan kau Anting, layani mereka di sini. Aku akan mengikuti manusia itu.
kembali ke rumah yang semula. Hah? Apakah di rumah itu dia menyembunyikan kedua tawanannya? Biar kulihat saja dulu. Buka pintunya, Nyai. Buka pintunya cepat. Buka pintu. Ya. Ada apa, Ki? Kenapa Ki jadi seperti ini? Tidak. Ayo kau ikutlah aku. Cepat. Kemana? Sudah. Jangan banyak bicara. Ayo ikut saja cepat sebelum aku berbuat kasar lagi pada kalian. Tapi Cempaka sedang dalam keadaan sakit. Sudah, tinggalkan saja anak itu. Ayo cepat. Tidak, kami tidak akan meninggalkan Bibi Cempaka. Anak setan. Agaknya kau ingin ku buat susah lagi seperti kemarin. Ayo cepat, setan. Lepaskan Ayo. Ki. Saya mau pergi bersama kau. Ayo ikut dengan aku, bocah. Pecahkan kepalanya dengan kayu ini. Ya! Kurang ada. Kau anak setan. Aduh. Lepaskan wanita itu, Ki Dandung. Kau lagi anak muda. Tunggulah di situ. Aku akan menyelesaikan pemuda sombong ini. Ya. Aku akan memecahkan kepalamu jika kau tidak segera menyingkir. Ki Dandung, sadarlah kau. Menghadapi adikku saja kau tidak sanggup. Apalagi menghadapi aku. Kau tidak akan mungkin sehebat wanita itu, anak muda. Wanita itu hanya memiliki kelebihan kecepatan geraknya saja. Akan tetapi aku pun merasa penasaran dengannya. Jaga seranganku. Ya! Aku tak boleh lama-lama di sini. Jika utusan kerajaan itu segera datang, aku akan semakin repot di sini. Majulah kau anak muda, dan aku akan memecahkan kepala anak ini. Kukira kau bukanlah seorang laki-laki pengecut, Ki Dandung. Saat ini aku akan bertindak sesuai dengan naluriku, anak muda. Aku akan bisa berbuat apapun jika keadaan memaksaku. Ki Dandung, kau jangan, Ki. Jangan ganggu anakku. Maafkan aku, Nyai. Anak muda inilah yang membuat aku jadi bersikap seperti ini. Pinggir aku, anak muda. Biarkan aku lewat. Jangan, Ki. Jangan bawa anakku. Apa yang terjadi, Kakang? Ayo, majulah kalian. Aku akan segera memecahkan kepala anak ini. Beri aku jalan. Ayo. Kakang, itukah keluarga dari Sang Prabu? Betul, Wulan. Minggir. Berikan jalan padanya. Ayo. Tapi anakku itu, Ki Dandung, lepaskanlah anakku itu, Ki. Tenanglah, tuanku. Hamba akan berusaha untuk menolongnya. Awas, jika aku mengetahui kalian mengikutiku, akan melepaskan satu persatu jari anak ini. Ayo! Oh, anakku Purbaya. Wulan, cepat tolong wanita ini. Aryawu dan kau, Saka, ikuti mereka. Cepat! Saka, Palwaguna, dan Dampu Awuk segera melenting tinggi dan kemudian melesat ke arah mana Ki Dandung menghilang. Sedangkan Anting Wulan bersama dengan Seta Keling berusaha untuk menyadarkan Rara Angken yang belum sadarkan diri. Dan beberapa saat setelah memijit beberapa urat di sekitar tengkuk Rara Angken, wanita itu pun segera tersadar. Anakku Purbaya. Anakku. Tenanglah, tuanku. Tenanglah. Dua kawan hamba sedang berusaha mencari kemungkinan untuk menolong Raden Purbaya. Hei, Ki Podang, kemari kau. Iya, Tuan. Ya. Kemana tuanmu melarikan diri, ha? Saya tidak... Dengar, Podang. Saat ini aku benar-benar tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Kau tahu, aku akan berbuat sesuatu jika kau tidak juga menunjukkan kemana Ki Dandung membawa Raden Purbaya. Oleh karena itu, sebelum kau menyesali dirimu, katakanlah, kemana Ki Dandung pergi? Anu apa? Ke sarang kami yang semula, Tuan. Ke sarang kami yang semula itu di hutan bambu. Hutan bambu? Hutan bambu. Sarang kalian? Iya. Apa maksudmu? Anak muda, mereka sebenarnya adalah sekumpulan perampok. Mereka berhasil merebut desa ini dari tangan kepala desa di sini, yang sebetulnya masih merupakan adik kandung dari Ki Dandung sendiri.
Pantas saja kelakuan kalian tidak mencerminkan sikap seorang pengawal desa. Ternyata Anda kalian sekarang adalah masih kumpulan mendengarkan begal liar. Sandiwara Ayo, Radio di channel antarkan Memori kami ke hutan bambu 80. itu. Tunggu anak muda. Dari anakku Purbaya, aku mengetahui Ki Dandung anak durhaka itu menyekap ayahnya sendiri dalam ruangan khusus. Ki Podong, lepaskan tawanan kalian itu. Iya, tapi tuanku. Lepaskan tawanan itu, atau akan kubuat seperti kayu ini. Hah? Iya, baik Raden. Mari. Kakek gendut, lepaskan aku. Jangan macam-macam kau bocah. Ku pecahkan kepalamu di sini. Kali ini aku sudah tidak dapat main-main lagi denganmu. Ayo, lakukan itu. Aku tidak takut kau bunuh. Kau menantangku. Rasakan ini. Aduh. Aku benar-benar akan membunuhmu, bocah. Jika kau masih juga menantangku. Kau tidak akan berani membunuhku. Karena aku merupakan jaminan dari nyawamu. Tanpa aku, mereka akan dengan leluasa membunuhmu. Anak setan, rasakan ini. Aduh. Mampus. Terus Ki, bunuhlah aku. Bunuhlah aku jika kau berani. Anak setan. Ki Dandung menjadi semakin geram. Akan tetapi ia menyadari bahwa ia tak dapat berbuat banyak dengan anak itu. Karena itu, pimpinan begal dari hutan bambu itu kemudian menyambar tubuh Raden Purbaya yang masih saja berdiri menantangnya dan segera melompat kembali ke pelana kudanya. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia menarik kekang kudanya. Ya! Beberapa saat kemudian, tibalah Ki Dandung di tempat yang ditujunya. Sebuah hutan bambu yang lebat dan nampak menyeramkan. Musim kemarau yang melanda kerajaan Karangsedana tak banyak berpengaruh sampai kemari. Aliran sungai Sedana yang membawa sisa-sisa airnya masih cukup untuk memberikan kesuburan bagi kawasan ini. Akan tetapi, tidak seorang pun yang berani mendekat untuk memanfaatkan kawasan ini. Karena disinilah kelompok begal di bawah pimpinan Ki Dandung selama bertahun-tahun bertempat tinggal bersama dengan Ki Sampar Angin gurunya yang sudah lama mengasingkan diri. Tempat ini semakin tidak terawat semenjak kutinggalkan 3 bulan yang lalu. Aku harus memberi tanda sebelum memasuki gua tempat buku ini. Aku tidak ingin mati konyol masuk dengan begitu saja. Ki Dandung Amoksa beberapa saat berdiri di depan gua, di mana dulu ia tinggal bersama dengan gurunya Ki Sampar Angin. Ki Dandung berteriak memanggil gurunya, untuk kemudian ia perlahan-lahan melangkahkan kakinya memasuki mulut gua yang cukup besar. Ki Dandung yang telah tiba di mulut gua segera memberikan tanda pada gurunya bahwa ia telah datang. Guru, ini aku yang datang, Dandung muridku. Masuklah, Dandung. Kemana saja kau selama ini? Dandung Amoksa segera bergegas masuk mendengar suara gurunya. Dan kemudian, laki-laki yang ganas, pimpinan begal yang ditakuti oleh banyak orang itu, duduk bersimpuh, membeberkan sembah pada laki-laki yang kelihatannya sudah berumur lanjut. Akan tetapi di antara temaramnya cahaya yang masuk ke dalam gua itu, masih dapat ditangkap sinar mata Ki Sampar Angin yang memancarkan sinar kepuasan yang penuh dengan pancaran nafsu keserakahan. Kemana saja kau, Dandung? Kau meninggalkan tempat ini lebih dari 3 bulan. Siapa bocah yang kau bawa itu? Maafkan saya, Guru. Saya mencoba untuk menjalankan siasat kita semula. Saya baru saja menguasai Pandansari. Dan pada saatnya nanti saya tentu akan menguasai desa-desa lain di sekitarnya. Iya. Tapi saya harus melakukan itu semua dengan hati-hati, Guru. Karena jika sampai Baginda Sana tahu, walaupun jauh, beliau tentu akan mengirimkan bala tentaranya, Guru. Bagus. Lalu siapakah bocah yang kau bawa itu? Muridmu kah? Dia adalah putra dari Prabu Aji Konda yang sudah berhasil direbut kekuasaannya, Guru. Aji Konda
dari Karang Sedana? Benar, Guru. Saya bermaksud hendak memberikan bocah ini kepada Ki Sentana yang kini menjadi penguasa di Karang Sedana. Ya, kau berubah pikiran melihat rencana mereka berhasil, Dandung. Dari mana kau dapatkan bocah itu? Kemudian Ki Dandung menceritakan semua kesulitannya pada Ki Sampar Angin gurunya, tentang Ki Jagalpati utusan Ki Darpo yang ingin menguasai anak ini, dan juga tentang keempat anak muda yang tangguh, murid dari Padepokan Kualaran. Kau datang kembali padaku setelah menemui kesulitan, Dandung. Ya, Tapi siapakah empat pemuda tangguh yang kau katakan itu? saya tidak tahu, Guru. Agaknya ia adalah murid dari perguruan ternama. Baiklah, kau beristirahatlah dulu. Biar aku yang akan melayani orang yang mengejarmu itu. Lihatlah itu kedua anak muda itu, Dandung. Itukah mereka yang kau maksud? Benar, Guru. Mereka adalah dua di antara empat anak muda yang saya ceritakan tadi. Kau lihatlah, aku akan melayani mereka. Pasti Ki Dandung bersembunyi di dalam Adi Awuk. Jika demikian, aku masuk melihatnya, Kakang. Tunggu dulu, Adi. Berbahaya sekali jika kita masuk saat ini. Di dalam mungkin banyak jebakan. Tapi apa kita harus berdiam diri di sini saja, Kakang? Sabar, Adi Awuk. Kita akan masuk, tapi kita harus mencari akal untuk itu. Bukan tidak mungkin. Di dalam tidak hanya Ki Dandung sendiri. Kenapa kalian ragu, anak muda? Masuklah kemari. Aku menunggumu bersama bocah ini. Siapakah Tuan yang berada di dalam? Aku merasa belum mengenal Tuan. Aku hanya ingin berurusan dengan Ki Dandung yang telah membawa lari anak itu. Anak muda, dari manakah asal kalian? Apakah kau belum mengenal Anda aku? sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Hutan bambu ini. Maaf, Tuan. Saya tidak mengenal Tuan. Dan maafkan saya jika saya sampai mengganggu Tuan di sini. Saya akan segera pergi dari sini jika saya telah mendapatkan kembali anak itu. Kurang ajar. Jika demikian, kau menantangku. Anak muda, dengarlah. Aku adalah Sampar Angin, penguasa hutan bambu ini. Siapapun adanya kau, aku tidak akan mundur sebelum kau berikan anak itu. Kurang ajar. Agaknya kau bukanlah penduduk daerah Galuh ini. Dan gurumu rupanya tidak menceritakan siapa sesungguhnya Sampar Angin. Keluarlah kalian. Marilah kita bertanding di luar sini. Aku akan melayanimu hingga kau puas. Anak muda, jika kau memang mempunyai keberanian, masuklah kemari. Baiklah. Akan kulihat tampangmu di dalam sana. Tunggu, Adi Awuk. Jangan sembrono. Kita tidak tahu jebakan macam apa yang sedang mereka siapkan. Tidak, Kakang. Aku tidak sabar lagi jika harus menunggu lama di sini. Kita harus berbuat sesuatu, Kakang. Biarkan aku mencoba masuk ke dalam, Kakang. Baiklah. Jika kau memaksa. Hati-hatilah, Adi Awuk. Setan, curang kau. Hati-hati, Adi Awuk. Sudahlah, Adi. Jangan lanjutkan langkahmu lagi. Kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita tunggu saja mereka di sini. Kenapa kau berhenti, anak muda? Gerakanmu tadi benar-benar kupuji. Jarang ada orang yang dapat menyelamatkan diri dari sambaran serangan jarum beracunku tadi. Kau hebat, anak muda. Dalam keadaan yang cukup sulit, kau masih dapat mempertahankan nyawamu. Bagus, bagus. Agaknya aku kini tengah menghadapi beberapa orang murid dari sebuah perguruan yang cukup mempunyai nama. Jika begitu, ini, kau ambillah anak ini. Dan kemudian
kita akan bertempur secara jantan. Bocah, pergilah kau keluar. Ayo. Ayahmu, itu dia Raden Purbaya. Kemarilah Raden. Cepat, kemari Raden. Raden Sakapalwaguna melesat ke depan untuk segera menjemput Raden Purbaya. Akan tetapi belum lagi ia tiba di samping Raden Purbaya, seutas tali yang panjang meluncur keluar dari dalam gua dan menyambar Raden Purbaya yang sedang berlari. Dan beberapa saat kemudian tubuh Raden Purbaya melayang kembali ke dalam gua. Kasihan sekali. Kasihan anak-anak muda. Orang tua gila. Jika kau memang benar-benar jantan dan berani, keluarlah dan hadapi aku. Lucu sekali anak muda. Agaknya kalian adalah murid dari si tua Wanayasa dari Gua Larang. Gerakan kakimu tadi ketika hendak menyambar bocah ini adalah jurus kincir metu yang dibanggakan oleh si tua Wanayasa. Ayo, kita teruskan permainan kita ini. Ayo, bocah. Kau pergilah keluar lagi. Tidak, aku tidak akan keluar dari sini. Benar kau tidak mau kubebaskan? Aku tidak mau kau permainkan dengan cara seperti tadi. Lebih baik kau lemparkan aku keluar seperti kau menarikku tadi. Kau berani melawan perintahku? Aku tidak takut pada siapapun juga. Guru, anak ini memang sangat keras kepala dan sukar sekali ditundukkan, Guru. Bagus sekali. Akan kulihat sampai di mana kekerasannya. Benar kau tidak mau keluar? Dan tidak mau kupermainkan seperti tadi? Jawab, bocah setan. Ya, aku tidak mau keluar. Baru kali ini aku sampar angin ditentang oleh bocah seperti ibu. Perwira-perwira Karang Sedana pun tidak akan berani berbuat sepertimu, anak setan. Akan kulihat sampai di mana bukti kata-katamu. Anak muda, ini, kalian terimalah bocah ini. Aduh, putuskan talinya. Iya, awas ya kan, jangan beracun. Ayo anak muda, ambillah bocah yang kalian inginkan. Bocah itu sudah ada di hadapan kalian. Apakah kau begitu teganya membiarkan anak itu terkapar di hadapanmu? Ayo. Guru, hati-hatilah jangan sampai anak itu lepas dari tangan kita, Guru. Diam kau murid bodoh. Percuma aku mendidik kau bertahun-tahun jika hanya seperti ini hasilnya. Tolong. Melihat keadaan yang menguntungkan, Sakapalwaguna segera memanfaatkannya. Pisau kecil yang terselip di pinggangnya melesat cepat bagaikan kilat memotong tali yang mengikat Raden Purbaya. Dan bersamaan dengan itu, bersama-sama dengan Dampu Awuk yang melesat mendekati Raden Purbaya. Kurang ajar, rasakan jarumku ini. Setan, agaknya kalian berhasil memaksaku keluar dari sini. Dan itu berarti kalian mencari mati sendiri. Kakang, kau jaga anak ini. Biar aku yang akan mencoba menghadapi orang itu. Anak ini tidak apa-apa di aku. Ia hanya tertotok jalan darahnya. Duduklah kau di sana, Raden. Biar kita hadapi orang itu bersama-sama. Kalian hebat sekali anak muda. Berhasil mengambil anak ini dari tanganku. Sekarang
kalian boleh mencoba bersama-sama menghadapiku. Ayo, ayo. Adi Abu, kita coba menghadapinya dengan barisan sepasang kincir. Aku mengambil bagian kanan. Anayasa gua terlalu bangga dengan jurus kincirnya. Kincir mempunyai kadarnya di hadapan. Kincir mempunyai tak ada artinya di hadapan. Kincir metu yang kami kuasai belum ada separuhnya dari yang dimiliki guru. Pertarungan yang terjadi antara Ki Sampar Angin dan kedua pendekar dari Gua Larang sangat tidak seimbang. Serangan demi serangan dari sepasang kincir hampir tak berarti sama sekali. Akan tetapi, pertarungan itu menjadi berlarut-larut karena Ki Sampar Angin melayaninya sambil bermain-main. Sampai akhirnya pada suatu ketika, agaknya kawan-kawanmu mulai berdatangan, anak muda. Dandung, kau boleh menangkap anak itu lagi. Raden, lari! Berhenti, Dandung. Mau kemana kau, anak muda? Tinggal saja kayak gini, kakak. Selamatkan anak itu. Mau kemana kau? Biarkan aku pergi. Tunggu, Danu. Hadapi aku saja. Lari, Raden Purbaya! Lari! Datang, Adi Abu. Di mana anak iblis itu? Di mana kau, Dandung? Celaka ayahku. Siapa yang melepaskannya? Kemari kau, Dandung. Aku sendiri yang akan memecahkan kepalamu. Tidak orang lain. Mau kemana kau, Dandung? Berhenti. Guru, aku... Kau takut pada orang tua buta itu? Siapa itu? Guru, dia... Tentu saja dia takut pada orang tua itu. Ki Pandan Sengkala ini adalah ayahnya sendiri yang telah dibuatnya cacat. Benar, orang itu ayahmu, Dandung. Kenapa tidak kau bunuh saja ayahmu itu dengan tanganmu sendiri? Setan tua. Agaknya kaulah yang merusak anakku Dandung hingga jadi gila seperti ini. Ayo, hadapi aku, Pandan Sengkala. Pandan Sengkala, jika kau ingin mati, matilah di tangan anakmu sendiri. Sebaiknya Ki Pandan beristirahat. Biar kami yang menghadapi Ki Sampar Angin itu. Jadi, orang tua itu adalah Ki Sampar Angin. Benar, Ki Pandan. Biarlah kami berempat mencoba menghadapinya. Siapakah kalian? Apakah kalian sanggup menghadapi Ki Sampar Angin? Nanti Ki Pandan akan mengetahuinya. Sekarang, mundurlah beberapa tombak. Biar kami yang menghadapinya. Baik. Semoga kalian berhasil, anak muda. Pergunakan pedang. Keempat murid dari Yang Resi Wanayasa kemudian mengelakkan barisan 4 kincir angin. Keempat pemuda yang hampir 8 tahun berguru di padepokan Gua Larang kini masing-masing menempatkan dirinya di 4 sudut yang berbeda. Serangan demi serangan dilancarkannya secara bergantian. Barisan 4 kincir ini merupakan suatu barisan penyerangan dan sekaligus barisan pertahanan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Ki Sampar Angin kali ini mengalami sedikit kesulitan menghadapi barisan 4 kincir ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Terlibat pertempuran dengan Ki Sampar Angin. Kita lanjutkan kisah ini. Bulan, Abu, hidupnya tidak jaga. Habis saja, buruk bayang-bayang di awan mata angin.
kincir metu ini benar-benar hebat. Kalian hebat anak muda. Sekarang kalian terpaksa akan kulayani dengan senjataku. Ini yang akan hadapi sekarang anak muda. Jagalah kepala kalian. Bandul di ujung rantaiku ini, walaupun kecil, tetapi telah kuolesi dengan racun yang amat hebat. Kali ini kalian tidak akan kuampuni anak muda. Kalian telah membuat aku susah dengan semua ulah kalian. Orang ini pandai sekali mempergunakan permainan rantai. Kita terus dengan banyak gelombang mata angin, Adisaka. Pertempuran antara Ki Sampar Angin dengan keempat remaja dari Ning Sewu berjalan semakin serunya. Serangan-serangan yang membadai dari rantai Ki Sampar Angin tak dapat masuk dan menembus pertahanan dari barisan 4 kincir yang kini sedang menggelarkan jurus bayang-bayang 8 mata angin. Kilatan dan sambaran pedang dari Saka Palwaguna dan Setakling membiaskan 4 serangan ke arah yang berbeda, membuat Ki Sampar Angin harus benar-benar memikirkan lebih banyak pertahanan daripada gerak serangan. Sementara itu, di pinggir arena pertempuran, Raden Purbaya bertemu kembali dengan ibundanya dan Ki Pandan Sengkala. Kau bocah kecil yang kutemui di ruang tahanan khusus. Benar, Kek. Saya adalah Purbaya. Bagus, bocah. Akhirnya kau selamat juga. Seandainya terjadi sesuatu dengan dirimu karena Dandung, aku tentu semakin menyesali nasibku. Perbuatan Ki Dandung adalah urusan Ki Dandung sendiri. Kakek tidak usah menyesali diri dan merasa bersalah. Iya, kau benar bocah kecil. Bagaimana dengan pertempuran yang sedang berlangsung? Apakah anak-anak muda yang menolongku itu dapat melayani Ki Sampar Angin? Agaknya demikian, Kek. Kulihat tadi Ki Sampar Angin terpaksa mengeluarkan senjata untuk menghadapi mereka. Ya. Itu aku juga mendengarnya. Di mana Ki Dandung berada sekarang? Tunjukkanlah padaku, bocah. Dia ada di sebelah kiri kakek. Kira-kira 8 tombak dari sini. Tepat di depan gua. Terima kasih, bocah. Dandung, layani aku. Kembali ke Pandansari. Aku akan memaafkanmu cepat. Bocah gila. Setan, iblis, kubunuh kau. Ki Dandung tidak menyadari serangan-serangan dari ayahnya dapat dengan tepat mengarah ke tubuhnya. Dan setelah Ki Dandung terlibat dalam pertempuran, Ki Pandan Sengkala berusaha terus melihatnya. Dan beberapa saat kemudian, Ki Dandung mulai terdesak hebat oleh serangan-serangan dari ayahnya sendiri. Sampai akhirnya, Muridku Dandung dalam bahaya. Aku harus segera menolongnya. Mampus kau orang tua buta. Awas, Ki Pandan. Ya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Dandung. Dari kemana kau orang tua? Biarkan orang itu. Awas kau orang tua jahat. Aku pun masih belum puas menjajal kincir metumu itu. Kelak aku akan datang menjumpai kalian dan juga si tua Wanayasa. Terima kasih anak muda. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Kukira tadi ketika sambaran angin yang sudah kurasakan mengarah ke tubuhku akan segera merenggut nyawaku. Tapi lemparan pedangmu itu
tepat beberapa senti di depan dadaku, menghadang pedang Kisampar Angin. Oh, terima kasih anak muda. Jika aku boleh tahu, siapakah kalian ini? Sayang sekali, aku tidak dapat melihat wajah tampan dan keperkasaan kalian. Kami ini adalah kelompok Ning Sewu, Ki Pandan. Ning Sewu? Ya. Oh, pantaslah kalian dapat menghadapi Kisampar Angin. Kalian ternyata adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pertolongan untuk anakku. Tapi, ada apakah tuanku? Kenapa tuanku menangis seperti ini? Tidak. Tuanku tidak usah khawatir. Untuk sementara ini, tuanku dapat tinggal di tempat kami di Gua Larang. Di sana tuanku akan aman. Tidak ada yang mengganggu. Jika tuanku berada di Gunung Sawal, saya khawatir mereka akan tetap mengganggu. Ya, di Gunung Sawal pasti Sang Prabu menungguku, anak muda. Biarlah. Nanti kami akan memberitahukan Sang Prabu di sana setelah mengantarkan tuanku berdua ke padepokan kami. Ya, baiklah. Terima kasih anak muda. Aku telah menyusahkan kalian. Tidak apa tuanku. Ki Podang, dengarlah. Aku mengampuni kalian sekali ini. Tapi ingatlah, jika aku singgah ke desa Pandansari, aku masih mendengar kalian masih saja membuat ulah di sana. Aku benar-benar tak akan mengampuni kalian lagi. Tinggallah kalian di sana. Bantulah Ki Pandan Sengkala memerintah desanya. Nah, Ki Pandan, kami permisi. Oh, selamat jalan anak-anak muda. Dan kau bocah. Semoga kelak kita berjumpa lagi, Kek. Ayo, Bunda. Bibi Cempaka, bagaimana? Apakah luka Bibi masih terasa sakit? Tidak, Purbaya. Rasa sakit sudah jauh berkurang setelah diberikan obat oleh Tuan Penolong itu. Juga sudah siap. Ayo, kita berangkat. Ya! Raden Setakeling yang memimpin rombongan ke Gua Larang memutuskan untuk melalui jalan kota agar dapat lebih cepat tiba di Gua Larang. Lain halnya dengan perjalanan yang semula Rara Angken lakukan. Kini bersama keempat pemuda perkasa, mereka justru memacu kudanya ke arah kota Kancarupa yang ramai di perbatasan timur Karangsedana dan Galuh. Paman Seta, berhenti sebentar. Bibi Cempaka lukanya terasa kembali. Coba kau periksa lagi. Baik, Kakang. Adik Cempaka, bagian yang mana yang kau rasakan sakit sekali? Bagian yang tadi, dadaku. Ini kotoranlah lagi. Pil yang tadi kuberikan. Aku akan mengobatimu nanti di penginapan kota. Apakah luka Bibi Cempaka berbahaya, Bibi Anting? Tidak terlalu berbahaya. Luka itu akan sembuh jika diobati dan banyak beristirahat. Ayo, hari sudah hampir sore. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nanti kita beristirahat dan makan di sana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ketika hari sudah menjelang sore, mereka tiba di kota Kancarupa, sebuah kota yang ramai dengan pertemuan para pedagang dari Karangsedana dan Galuh. Rumah makan besar dan penginapan yang bersih banyak dijumpai di setiap sudut kota Kancarupa. Rumah makan ini cukup bersih, dan juga di sini menyediakan kamar untuk penginapan. Mari tuanku. Hamba kira tempat ini cukup baik untuk tuanku. Dimanapun bagiku tidak apa. Tempat ini jauh lebih baik daripada hutan belantara yang beberapa hari ini kulalui. Tunggu anak muda. Ya tuanku. Untuk menghindarkan kecurigaan orang, sebaiknya kau jangan membahasakan diri seperti itu. Panggillah aku dengan sebutan Nyai atau apa saja. Benar tuanku. Nyai,
Saya harap Nyai pun mau memanggil kami dengan sebutan nama saja. Baiklah, Seta. Ayo, kita masuk. Bibi Anting, tolong turunkan Bibi Cempaka. Baiklah, Raden. Mari, Adik Cempaka. Kakang, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar dengan dua orang yang di sudut sana. Lihatlah, mereka selalu mencuri-curi pandang pada kita. Iya, kau benar, Adi Wulan. Aku bahkan merasakan semua ketidakwajaran sejak kita memasuki gerbang kota ini. Banyak mata yang mencuri-curi pandang seperti orang itu. Biar aku coba menanyakan pada mereka, apa maunya? Jangan, Adi Awu. Janganlah memancing keributan dalam situasi kita yang seperti ini. Anting, kau naiklah ke kamar atas. Ajak Nyai dan Cempaka beristirahat. Biar Raden Purbaya menghabiskan sisa-sisa makannya di sini. Mari, Nyai. Ayo, Adik Cempaka. Ayo, kau habiskanlah makananmu, Purbaya. Kita akan segera beristirahat. Aku sudah selesai, Paman. Paman mau segera naik? Ketika mereka baru saja hendak bangkit meninggalkan tempat duduknya, dari arah pintu rumah makan, masuklah seorang pengemis tua yang jalan tersaruk-saruk meminta sedekah ke setiap meja tamu yang sedang makan. Purbaya tidak melihat seorang pun yang memberikan sedekah. Segera memanggilnya. Kakek pengemis, kemarilah. Oh ya, ada apa, Tuan Kecil? Bukankah kau ingin mencari makan? Oh iya, benar Tuan Kecil. Apakah Tuan Kecil hendak memberikan saya sedekah untuk makan hari ini? Kau lihat, di mejaku banyak sekali sisa makan yang masih utuh dan belum kami sentuh. Ambillah, kau bisa makan semua itu sepuas hatimu. Ya, terima kasih Tuan Kecil. Aku menginap di sini malam ini. Besok pagi dan siang, kau dapat datang kembali kemari. Kami akan memberimu makan lagi. Bukankah begitu, Paman Seta? Ya, benar Purbaya. Kakek itu dapat datang kembali besok saat kita makan di sini. Iya, terima kasih Tuan. Purbaya, ayo kita beristirahat di atas. Mari, Paman. Malam harinya, suasana di sekitar penginapan tempat Raden Seta Keling dan rombongannya menginap terasa dicekam oleh kesunyian yang amat sangat. Akan tetapi di jalan raya yang lenggang itu, pada setiap jarak beberapa tombak, tampak dua bayangan orang yang sedang berdiri. Mereka kelihatan sedang dalam keadaan berjaga-jaga dan dalam keadaan kewaspadaan tinggi. Suasana ketegangan yang menyelimuti sekitar penginapan kelihatan semakin memuncak. Dan hal itu pun segera dirasakan oleh Raden Seta Keling dan kawan-kawannya. Adi Saka, Adi Awu, aku merasakan suasana yang tidak wajar yang tengah terjadi di sekitar kita. Kesunyian inikah, Kakang? Coba aku lihat keadaan di luar dari jendela ini. Kakang, lihat itu, Kakang. Aku melihat dua orang yang mencurigakan di sana. Oh, itu di sana aku melihat dua orang lainnya. Siapakah mereka? Kehadiran mereka sangat mencurigakan sekali, Kakang. Beritahu Wulan di kamar sebelah agar berhati-hati, Adi Saka. Baik, Kakang. Di mana Adi Wulannya? Ada di balik milik itu. Adi Wulan sedang mengobati Cempaka. Ada apa, Adi Saka? Kelihatannya engkau bingung sekali. Tidak, Nyai. Biar saya kembali ke sebelah dulu. Permisi, Nyai. Tunggu, Kakang. Aku sudah selesai. Ada apa, Kakang? Kakang Seta meminta kau untuk berhati-hati. Suasana di luar sangat mencurigakan. Oh ya? Iya. Aku tidak dapat merasakannya. Aku sedang mencurahkan perhatianku pada Cempaka. Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Luka dalamnya sudah jauh berkurang. Ku bantu penyembuhannya dengan tenaga dalamku, Kakang. Baiklah, jika begitu. Tunggu, Kakang. Siapa kalian? Kau mendengar sesuatu, Wulan? Iya, Kakang. Langkah beberapa orang di atas genteng kita. Gerakan mereka cukup hebat. Bayangannya pun tidak sempat kita lihat. Sudah tentu, Adi Awu. Karena kita kehilangan waktu untuk buka jendela. Celaka, Nyai Rara Anteng. Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Itu di dinding bilik itu. Oh, Pasar. Apa ada yang datang kemari? Tidak, Paman. Pasar itu ditimpukan ke dalam sini ketika ibu sedang mencoba melihat keluar melalui jendela itu. Kakang, lihat. Agaknya
Agaknya pasar itu membawa pesan. Tunggu, Adi Wulan. Aku khawatir gulungan daun lontar di pasar itu dibubuhi racun. Biar aku melihatnya. Adi Saka, Ya. bagaimana pendapatmu? Tidak, Kakang. Pasar ini tidak beracun. Juga daun lontar itu. Pesan ini agaknya untuk kita. Entah apa artinya. Kau bacalah, Adi Saka. Iya. Mencari makan dengan bekal kaleng dan tongkat. Mencari teman dengan bekal kejujuran dan niat. Sepotong daging, semangkuk sayur dan sepiring nasi yang diberikan tanpa pamrih dan hati bersih. Bernilai setinggi gunung dan sedalam lautan budi. Akan kami bayar dengan taruhan nyawa kami. Semua yang mendengar kalimat-kalimat yang dibacakan Saka Palwaguna mengerutkan kening. Mereka sejenak bertanya dalam hati. Untuk mendapatkan jawabannya, nah para pendengar sekalian, siapakah yang mengirimkan pesan melalui pasar itu? Dan apakah maksud dari kalimat-kalimatnya? Kemudian, apakah yang akan terjadi dengan rombongan Raden Setakling dan kawan-kawannya di penginapan di kota Kancarupa? Setelah Raden Setakling merasa yakin bahwa pasar itu tidak dibubui racun, segera dicabutnya dan dibacanya pesan pada daun lontar itu. Pesan ini agaknya untuk kita. Tapi entah apa artinya. Kau bacalah, Adi Saka. Baik, Kakang. Mencari makan dengan bekal kaleng dan tongkat. Mencari kawan dengan bekal kejujuran dan niat. Sepotong daging, semangkuk sayur dan sepiring nasi yang diberikan dengan hati bersih dan tanpa pamrih, bernilai setinggi gunung dan sedalam lautan budi. Akan kami bayar dengan taruhan nyawa kami. Aneh sekali, seperti sajak seorang pengemis. Pengemis? Ya, Adi Saka. Ya. Apakah? Tapi tidak mungkin. Kenapa, Kakang Seta? Ada apa? Tadi sore ketika kau baru saja naik ke atas meninggalkan meja makan. Oh, pengemis yang saya beri makan itu, Paman Seta? Ya, mungkin. Adi Wulan, ketika kau baru saja naik, Raden Purbaya memberikan makan pada seorang pengemis tua yang datang meminta sedekah. Kakang, apakah mungkin pengemis itu adalah seorang sakti yang sedang dalam penyamaran? Aku tak tahu. Mungkin saja. Kakang, aku akan keluar dari sini. Kalian tunggulah. Akan kutanyakan pada orang-orang yang berjaga di sekitar penginapan ini. Tunggu, Adi Wulan. Biar kau kutemani. Adi Saka dan Adi Awu, kau tunggulah di dalam sini ya. Baik, Kakang Seta. Mari, Adi Wulan. Sobat, siapakah kalian? Dan sedang apakah kalian berjaga-jaga di sini? Saya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kehadiran mereka. Kami mendapat perintah dari guru kami untuk mengamankan penginapan ini dari pengacau yang sebentar lagi tiba. Pengacau? Siapakah pengacau yang kalian maksudkan? Ki Darpo dan para begundalnya malam ini akan datang kemari untuk merebut pelarian dari Karang Sedana. Ki Darpo. Lalu siapakah kalian ini? Maaf. Dari pakaian yang kalian kenakan, agaknya kalian dari perguruan pengemis Tongkat Merah. Benar, Tuan. Saya adalah salah seorang murid dari perguruan Tongkat Merah. Masuklah, Tuan. Mereka kini sudah tiba. Hei, tunggu! Berhenti pencuri busuk! Siapakah kau? Mengapa kau menghalangi kami, bocah? Urungkanlah niat kalian membuat kekacauan di sini. Orang yang kau cari kini berada di bawah lindungan kami. Hei, bocah kecil. Sungguh besar sekali mulutmu. Sadarkah kau apa yang baru saja kau katakan? Tinggalkan tempat ini. Sebelum kami melumatkan semua begundal-begundalmu. Kami sudah tahu maksud kedatanganmu. Dari mana kau tahu rencana kami ini, bocah sombong? Tidak perlu kalian tahu. Kami hanya minta turunlah dari atas rumah penginapan ini.
Adi Jagalpati, saat ini di hadapanmu ada seorang gadis manis memaksamu untuk segera mengurungkan niatmu. Nah, kini apa yang akan kau lakukan? Sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu, Kakang Darpo. Aku khawatir mereka akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Hei, orang yang turun bocah. Jagalpati yang menjadi tidak sabaran melihat Ki Darpo yang melayani bocah perempuan itu berbicara panjang lebar. Untuk itu, ia pun segera membuka serangan dan dorongan tenaga guna melempar Sariti dari atas atap. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Jagalpati tidak berhasil memukul jatuh pengemis wanita itu. Serangan yang dilancarkannya dengan lincah dielakkan oleh murid dari perguruan Tongkat Merah. Malah tongkat merah di tangannya kini berputar deras di sekeliling tubuhnya dan tanpa dapat dicegah lagi. Kurang ajar. Siapakah gadis ini sebenarnya? Adi Jagalpati. Jangan khawatir, ku bantu kau. Kakang Darpo, di mana disampar angin dan gandum amuksa. Entahlah, kemana orang tua gila itu? Jagalpati, dia sudah ubah rencana saja. Panggil semua anak-anak Ki Jagal. Siulan Ki Jagalpati yang memecah kesunyian malam terdengar hingga keempat penjuru penginapan. Dan beberapa saat kemudian, puluhan bayangan berkelebat mendekat ke arah penginapan di mana pelarian Karangsedana berada. Di antara mereka tampak Jagal Lanang dan Jagal Belo dan beberapa pimpinan begundal anak buah dari Ki Darpo. Berapa banyak kawan yang kau siapkan, bocah bodoh? Hah? Kami datang dengan 40 orang teman. Kakang Darpo, cepat selesaikan bocah sutra ini. Tugas kita dapat berantakan jika mayat terlalu lama. Kakang Seta, apakah kita akan berdiam diri saja sementara mereka mengadu nyawa untuk kita? Sabar. Oh, lihatlah. Gadis itu kukira masih dapat melayani Ki Darpo dan kawannya. Dan lihatlah, kawan-kawannya yang lain semuanya juga kukira akan berhasil menahan tekanan pasukan dari Karangsedana. Iya, tapi kedua tanganku gatal sekali melihat keadaan ini, Kakang. Sebaiknya kita di sini saja, Wulan. Kita dapat segera kembali ke kamar jika terjadi apa-apa dengan Nyai Angken dan Purbaya. Ketika sedang asik berbincang sambil memperhatikan suasana pertempuran, Raden Setakling dan Anting Wulan tiba-tiba dikejutkan oleh suara kecil dari atas pohon yang tak jauh dari tempatnya. Enak sekali duduk di sini, Kek. Kau pandai sekali melompat setinggi ini. Kakang, lihat, itu di atas sana. Oh, celaka. Mengapa bisa sampai begitu? Tunggu Adi Wulan. Jangan terburu nafsu. Aku percaya dengan orang tua itu. Sebaiknya kita lihat ke dalam saja. Ayo. Hup. Hup. Adi Saka. Mereka semua kena totok jalan darahnya. Hup. Hup. Celaka, Kakang. Kakek itu membawa lari Purbaya. Anakku dibawa oleh kakek pengemis. Tolonglah, Adi Seta. Tenanglah, Nyai. Anak itu kukira tidak akan kemana-mana. Kakek itu tidak akan bermaksud jahat dengan Purbaya. Tapi di manakah anakku sekarang? Ada, Nyai. Mereka ada di luar. Mari kita semua ke halaman samping. Adi dan Puabuk, dampingi Nyai bersama dengan Adi Wulan. Untuk lebih menjaga keamanan, akhirnya Raden Purbaya mengajak Permaisuri Prabu Ajikonda untuk bersama-sama dengan mereka keluar sambil mempelajari keadaan. Akan tetapi baru saja mereka tiba di halaman samping, sebuah bayangan yang cepat meluncur dan melancarkan serangan-serangan yang beruntun ke arahnya. Hadapi dengan barisan 4 bintang. Minggirlah anak-anak muda. Serahkan lawanmu itu padaku. Sampar angin. Kenapa kau sekarang mulai kembali menyibukkan dirimu dengan urusan anak-anak? Ayo, lepaskan mereka, Sampar angin. Sore tadi, anak ini sudah memberiku makanan. Sepotong daging, semangkuk sayur, dan sepiring nasi. Ternyata kau adalah pengemis sutra. Minggirlah Bungkur.
aku akan mengambil beberapa orang yang sangat kuperlukan di sini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pasti tidak mengizinkan. Nah, kau kepinggirlah bocah baik. Nah, aku akan mengajar adat pada kakek yang masih suka menyusahkan orang. Ayolah Sampar Angin. Aku sudah siap melayanimu. Pengemis rendah, sampah kota. Ku hancurkan kepalamu dengan rantaiku ini. Hebat sekali Sampar Angin. Aku juga akan memutar tongkatku sepertimu. Kakek pengemis itu benar-benar hebat. Kalian lihat, Ki Sampar Angin dibuatnya tidak berdaya dengan jurus-jurus tongkat merahnya. Sampar Angin, ku berikan waktu bagimu untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan jangan mengganggu mereka lagi. Saat ini aku masih belum berminat untuk bertempur. Ayo, pergunakanlah kesempatan ini sebelum aku merubah pikiranku. Kau memang unggul kali ini, Bangkur. Aku akan menemuimu satu saat untuk menebus penghinaan ini. Ki Sampar Angin yang menyadari keadaan segera meninggalkan arena pertempuran setelah memberi tanda kepada Ki Dandung Amoksa yang tengah terlibat dalam pertempuran dengan beberapa orang pengemis dari tongkat merah. Demikian pula dengan Ki Darpo dan Jagalpati yang juga mendapat kesulitan untuk mengalahkan Sariti, segera meninggalkan arena mengikuti Ki Sampar Angin. Lunas sudah hutangku, bocah. Sepotong daging, semangkuk sayur, dan sepiring nasi. Sudah lunas ku bayar malam ini juga. Kakek tua. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan kakek. Tapi jika saya boleh tahu, dari manakah kakek mengetahui rencana mereka? Anak muda. Peristiwa apakah yang tidak dapat diketahui oleh Parang Pungkur? Apapun yang terjadi di dunia kependekaran, di tanah Jawa dan Pasundan ini, pasti ku ketahui. Tanyakan saja pada gurumu, siapakah aku ini? Baiklah jika demikian. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada kakek. Stop. Simpan saja dulu pertanyaanmu itu. Kau kembalilah beristirahat ke dalam kamarmu. Tidurlah dengan tenang. Percayalah, mereka tidak akan berani mengganggu kalian untuk sementara. Baiklah, Kek. Terima kasih. Nona, saya juga mengucapkan banyak... Cukup. Cukup kau sudah mengucapkan terima kasih padaku. Itu sudah cukup. Mereka semua muridku. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih satu persatu terhadap mereka. Sudah. Pergilah sana, istirahat. Ayo. Iya, Kek. Marilah, Kakang. Kita kembali ke kamar. Ayo, Cempaka, Purbaya. Terima kasih, Kek. Iya. Nah, beristirahatlah sekarang. Malamnya, mereka beristirahat dengan tenang. Mereka yakin bahwa untuk malam ini mereka tidak akan mendapat gangguan lagi. Keesokan harinya, mereka sarapan di rumah makan di bawah penginapannya. Di mana mereka, Paman? Kenapa mereka tidak kelihatan? Kemarin banyak berkeliaran pengemis di luar rumah makan ini. Iya. Aneh sekali, Kakang Seta. Kali ini di luar tidak ada seorang pengemis pun. Apakah mereka semua sudah meninggalkan kota ini? Atau sedang berada di bagian lain dari kota ini?
Agaknya kedatangan rombongan mereka kemarin pun sengaja untuk menolong kita. Bukannya karena sepotong daging yang diberikan Purbaya. Iya, tapi dari mana mereka mengetahui penyerangan Ki Darpo dan kawan-kawannya? Itulah yang menjadi dan membuat penasaran hatiku. Dan juga apa maksud mereka membela kita sampai mempertaruhkan nyawa banyak orang seperti itu. Apakah benar dan mungkin guru dapat menjawab pertanyaan ini? Sudahlah. Kukira kita dapat meneruskan perjalanan pagi ini juga. Setelah makan kita selesai. Bagaimana, Nyai? Bukankah lebih cepat sampai lebih baik? Ya, aku setuju. Lagi pula Cempaka pun kelihatannya sudah pulih kembali kesehatannya. Ayo Purbaya, percepat makanmu itu. Ya Bunda. Bu. Kakang, apakah besok pagi kita akan sampai ke Gua Larang dengan perjalanan seperti ini? Sampai, Adiwulan. Walaupun kita tidak jelas dengan arah jalan daerah sini. Aku yakin kita akan tiba di padepokan Gua Larang besok sebelum siang hari. Apakah kalian tidak merasakan sedang diikuti oleh seseorang? Lihat di belakang kalian. Ya, seorang yang sedang berkuda di belakang kita. Tapi, apakah Kakang Saka pasti orang itu mengikuti kita? Aku yakin, Wulan. Orang itu mengikuti kita. Cobalah, hentikan kuda kalian. Nah, kalian lihat. Orang itu pun menghentikan kudanya. Kakang Seta. Ya? Siapakah orang itu? Apakah kau dapat melihat dengan jelas? Seperti... tidak. Bukan. Siapakah dia? Kakang mengenalnya? Tidak, Wulan. Aku tidak mengenalnya. Ayo, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Heya! Apakah orang itu bermaksud jahat pada kita? Saya kira tidak, Nyai. Orang itu mengikuti kita tanpa sembunyi-sembunyi. Iya, tapi apa maksud orang itu mengikuti kita? Kakang Awu, kita lihat orang itu. Ayo. Tunggu. Adiwulan, tunggu. Anting Wulan menjadi penasaran dan menjadi tidak sabaran ingin segera melihat dan mengetahui siapakah orang yang berani mengikuti mereka. Akan tetapi kakangnya Seta Keling mencegahnya. Raden Seta Keling dan rombongannya sedang dalam perjalanan kembali ke Gua Larang. Seorang penunggang kuda yang misterius mengikutinya dari belakang. Iya, tapi apa maksud orang itu mengikuti kita, Kakang? Kakang Awu, ayo kita lihat siapa orang itu. Tunggu, Adiwulan. Untuk apakah kau merepotkan diri kembali ke sana? Orang itu jelas-jelas tidak bermaksud buruk pada kita. Kakang, aku tak dapat menahan rasa penasaranku. Maaf. Hiya! Adi Awu, jangan. Biarkan saja Wulan menemuinya sendiri. Kita tunggu saja di sini. Tapi Kakang, kita belum tahu siapa orang itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Adiwulan? Percayalah, tidak akan terjadi sesuatu pun dengan Adiwulan. Lihatlah itu, mereka sudah bicara. Dugaan kakangnya Seta Keling tak dipercayai sepenuhnya oleh Anting Wulan. Untuk itu, darah manis yang memiliki temperamen keras ini melesat, meninggalkan kudanya dengan aji kidang mamprungnya, menuju penunggang kuda yang jelas mengikutinya. Kau murid perguruan tongkat merah? Iya, maafkan saya. Saya mengikuti kalian secara diam-diam. Apa maksudmu mengikuti kami? Apakah kau bermaksud buruk? Sama sekali tidak, Nona. Saya menjalankan perintah guru untuk menemani kalian sampai ke Gua Larang dan menyampaikan surat beliau pada guru kalian. Aku tidak perlu kalian kawal. Dan malam tadi pun aku tidak meminta bantuan kalian. Saya tahu, Nona. Tapi semua itu saya lakukan karena menjalankan perintah guru. Apakah cara kau mengikuti kami ini pun atas perintah gurumu? Jika kau memang ingin pergi ke padepokan kami, jalanlah bersama-sama kami. Ayo. Maaf. Terima kasih. Biarlah saya mengikuti kalian dengan cara seperti ini. Kau lihatlah akibat perbuatanmu ini. Kau sudah menghambat perjalanan kami. Oh, kau gadis pengemis itu? Kakang, dia akan pergi ke Gua Larang menemui guru, sekaligus menemani dan mengawal kita dalam perjalanan. Itu perintah guru. Jika begitu,
Baik sekali. Kita dapat bersama-sama. Mari. Maaf, biarlah saya berjalan di belakang saja. Tak baik melakukan perjalanan bersama dengan cara seperti itu. Kukira gurumu pun akan kecewa melihat caramu itu. Kakang, apakah kita akan memaksa orang yang tidak suka dengan kita? Ayolah. Nanti kawan-kawanku akan menilai lain sikapmu itu. Ayo. Oh iya, sudahlah jika kau memang tidak mau. Baiklah, aku ikut. Dan maaf jika mengganggu perjalanan kalian. Ayo Kakang, kita lanjutkan perjalanan kita. Beberapa saat kemudian, Sariti sudah beriringan menuju Padepokan Gualarang bersama-sama dengan rombongan Raden Setageling. Sementara itu di Istana Karangsedana, penasihat dalam Sentana kini telah menobatkan dirinya menjadi Prabu Jaya Suntana. Saat ini sang Prabu Jaya Suntana tengah berbincang dengan beberapa penasihatnya dan juga ditemani dengan Ki Demang Suwanda yang merupakan utusan khusus dari Ranghyang Prabu Sora dari Indraprasta untuk membantu Ki Sentana dengan 4.000 pasukannya. Tuanku Prabu, Pati Darpo telah mengalami kegagalan untuk menangkap kedua pelarian itu. Dan Aji Konda pun hingga saat ini belum didapat kepastian di mana berada dan siapakah orang bertopeng yang menolongnya. Untuk itu, saya menyarankan, untuk sementara ini, pengejaran kita hentikan saja. Kita arahkan segala usaha kita untuk mengumpulkan kekuatan. Iya. Aku setuju dengan usulmu itu, Ki Demang. Akan tetapi jika saja aku sudah mempunyai kekuatan yang cukup, apakah mungkin aku dapat mengambil kedua pelarian itu dari Gua Larang dan melampiaskan dendamku pada anak-anak murid Gua Larang itu? Kenapa tidak mungkin, Tuanku? Kenapa tidak mungkin? Tuanku khawatir karena Padepokan Gua Larang itu dipimpin oleh Resi Wanayasa, Paman Mahaprabu Sana dari Galuh. Benar, Ki Demang. Hal itulah yang justru menjadi bahan pikiranku, yang membuatku resah sejak kemarin ketika kabar itu kuterima. Jangan khawatir, Tuanku. Percayalah, Baginda Ranghyang Prabu Sora telah menjanjikan akan membantu apapun yang Tuanku inginkan, termasuk membalaskan dendam yang Tuanku katakan tadi. Asalkan mulai saat ini, Tuanku harus mulai menyiapkan membina paling sedikit 10.000 tentara untuk kelak dipinjamkan pada Ranghyang Prabu Sora. Ya, aku mengerti, Ki Demang. Hal itu telah kulimpahkan pada Patih Darpo untuk segera dilaksanakan pembinaannya. Jika demikian halnya, hamba kira hamba sudah boleh kembali dengan separuh pasukan hamba dulu. Beberapa minggu kemudian, hamba akan kembali lagi kemari untuk mengambil pasukan berikutnya. Ya. Dan tentu saja dengan membawa kabar tentang bantuan khusus untuk membalaskan dendam Tuanku pada Gua Larang dan pada pelarian itu. Ya, bagus, Ki Demang. Terima kasih atas semua bantuanmu. Ternyata di balik kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh Ranghyang Prabu Sora dari Kerajaan Indraprasta, tersimpan pamrih besar, yaitu persetujuan dari Ki Jaya Suntana yang kini telah bergelar Prabu Jaya Suntana untuk kelak menyediakan tentara sebanyak 10.000 jiwa pada Indraprasta. Sementara itu, rombongan remaja yang menuju ke Gua Larang kini hampir memasuki batas desa terakhir sebelum tiba di padepokan mereka. Hoi, berhenti sebentar. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti di sini? Kita beristirahat sebentar. Di depan kita adalah desa Sumur Opat. Desa itu adalah desa terdekat dari padepokan kita. Cukup banyak orang yang kita kenal di sana. Aku tidak ingin kita masuk ke sana dengan keadaan yang lusuh. Hal itu akan dapat menimbulkan kesan yang khusus pada rombongan ini. Jadi kita beristirahat di sini saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu, tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap.
obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop fat. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop. Dengan Entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Bibi, apakah kau murid dari kakek pengemis tadi? Benar, adik kecil. Ada apa? Kakek itu baik sekali, Bi. Dia berkata padaku, kelak jika ada jodoh, dia kepingin sekali mengangkatku sebagai muridnya. Dan, hei, adik kecil, dari mana kau mendapatkan kalung ini? Kau dapat dari mana? Katakan. Hei, kenapa kau jadi marah seperti itu? Kembalikan kalungku itu, Bi. Kembalikan. Ayo, kembalikan kalung Purbaya. Tidak, anak ini pasti. Ayo, katakan, dari mana kau dapatkan kalung ini, bocah? Kembalikan kalung Purbaya, atau kau akan berhadapan denganku. Tunggu, Adi Wulan. Nona, sabar dulu. Apa yang sedang kalian ributkan ini? Anak itu memegang kalung dari perguruan kami. Kalung ini adalah milik dari perguruan kami. Purbaya, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kalian lihat kalung ini. Mirip bukan dengan kalung yang kukenakan ini? Tapi kalung itu adalah milikku. Purbaya, katakanlah, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Raden Purbaya menahan kekesalan hatinya, mendapat tekanan dari kiri dan kanan. Ingin rasanya anak itu berteriak memaki mereka. Tapi ibundanya Roro Angken yang berdiri tak jauh darinya, memandangnya dengan perasaan cemas dan khawatir. Jika saja benar anaknya Purbaya mendapatkan kalung itu dengan cara yang tidak terpuji. Sementara itu, Raden Setakeling mengamati kalung tersebut. Kalung yang terbuat dari kulit, yang diukir gambar 5 bulan yang saling bergandengan. Sedangkan kalung yang dikenakan Sariti nyaris tak berbeda. Hanya saja bulan yang saling menempel hanya 3 buah. Purbaya, kenapa kau tidak mau menjelaskan dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kakek itu yang memberikan pada saya. Guru yang memberikan padamu. Kurasa tak masuk di akal. Kalung ini sekaligus memberi pertanda pada pemakainya sebagai pimpinan atau anggota terhormat dari perguruan tongkat merah kami. Nah, jika begitu, kenapa kau tidak menghormati pemegang kalung itu? Kenapa kau justru berbuat kasar padanya? Apakah benar kau murid murtad yang tidak berbakti pada perguruan? Benar yang Nona katakan. Saya adalah murid murtad yang harus dihukum. Ini kalungmu, Tuan kecil. Hukumlah saya, murid tongkat merah yang tak tahu diri. Hei, apa ini? Sudah, bangunlah, Bi. Aku bukanlah murid dari perguruanmu. Kata kakekmu, nanti jika ada jodoh, aku akan menjadi murid perguruanmu. Bangunlah. Sudahlah, Nona. Beristirahatlah sebentar. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Beberapa saat kemudian, ketika senja sudah mulai turun, rombongan itu tiba di dusun yang sering dikunjungi. Dusun Sumur Opat adalah sebuah dusun kecil yang terletak hanya beberapa jam perjalanan dari Padepokan Gualarang. Kakang, malam ini kita beristirahat di mana? Kita tidak dapat tidur di rumah kepala desa. Rombongan kali ini banyak sekali. Ya, kita langsung ke balai desa saja. Di sana kita dapat menjumpai Aki Surah, penjaganya yang telah kita kenal. Kakang, lihat itu, Made Ludira dari bagian perpustakaan. Mau apa anak itu keluyuran sampai kemari? Iya, melihat gerak-geriknya mencurigakan sekali. Biar, akan kutegur dia. Jangan ditegur, Adi Awu. Memang agak mencurigakan sekali anak itu. Adisaka dan kau Anting, coba kau ikuti anak itu dan perhatikan saja gerak-geriknya. Aku curiga dengan bungkusan yang dibawa itu. Baik, Kakang Seta. Mari, Adi Wulan. Kita jalan kaki saja. Padepokan Gualarang sudah di hadapan mereka. Penduduk desa Sumur Opat yang berlalu lalang banyak yang mengenal mereka. Karena itu, Anting Wulan dan kakangnya Saka Palwaguna mengikuti Made Ludira, salah seorang saudara seperguruannya dari Gualarang, dengan sangat hati-hati. Sambil sekali-sekali mengangguk dan menjawab sapaan setiap penduduk yang menegurnya. Mau kemana anak itu? Dia terus saja. Apakah dia ingin keluar dari Sumur Opat ini? Kukira tidak, Adi Wulan. Jika dia harus pergi keluar dari Sumur Opat, untuk apa dia melalui pusat keramaian desa ini? Kau betul, Kakang. Lihat, dia menuju ke arah rumah besar di ujung desa ini. Aku curiga sekali dengannya, Kakang. Betul. Terutama dengan bungkusan yang dipegangnya dengan sangat hati-hati sekali. Rumah siapakah itu, Kakang? Itu adalah lumbung padi yang telah tidak terpakai lagi, Adi Wulan. Ayo, kita coba dekati. Kita dapat mengintipnya dari samping lumbung itu, Adi Wulan. Ayo. Kurang ajar anak itu. Dia datang kemari
Ternyata untuk melampiaskan nafsunya. Mari Kakang, kita beri pelajaran anak itu. Benar-benar membuat malu nama Eyang Resi. Sebentar Adik Wulan. Aku ingin mengetahui lebih jauh lagi. Aku masih merasa curiga dengan bungkusan yang dibawanya. Kakang Made, ayolah. Kenapa tidak ikut main dengan yang lain? Ya, aku saat ini tidak berselera untuk berjudi. Kenapa? Apakah habis uang yang diberikan Bapak Pendeta itu? Minta saja. Bukankah Bapak Pendeta itu menjanjikan akan memberikan berapa saja yang Kakang perlukan? Ya, justru itulah aku sedang menunggunya. Aku perlu uang untuk duduk bersama kawan-kawan di sana. Dan juga untuk tidur bersamamu. Kakang. Tunggu Bapak Pendeta itu di dalam saja yuk. Asal jangan lupa saja setelah Kakang dapat uang. Setan, iblis bejat, kubunuh anak itu. Anting Wulan yang melihat ulah dari Made Ludira, salah seorang saudara seperguruannya di Gua Larang, menjadi menggelegak emosinya. Dan ketika saja gadis itu siap untuk melompat, Saka Palwaguna yang berada di sampingnya segera mencegahnya. Sebelah tangannya memeluk tubuh Anting Wulan, dan tangannya yang lain menutup mulut gadis yang sedang kalap itu. Tenang. Agaknya di sini telah terjadi satu peristiwa yang lebih dari sekedar perbuatan kotor Made Ludira. Ada apa, Wulan? Kenapa kau? Tidak apa-apa, Kakang. Apakah kau marah dengan caraku tadi? Tapi saat itu aku tidak menemukan cara lain untuk mencegahmu. Wulan, maafkan aku jika hal itu membuatmu marah. Kakang, aku pun tak tahu harus bersikap bagaimana padamu. Aku tak tahu apakah aku harus marah atau... Kakang Saka, aku tidak marah dan juga tidak benci karena perbuatanmu tadi. Wulan, jika kau memang marah, tundalah sementara. Aku bersedia kau hukum kelak setelah selesai tugas kita ini. Tidak, Kakang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan anak bejat itu. Awas, merunduk Anting. Agaknya itulah orang yang kita tunggu-tunggu. Pendeta itu, Kakang? Ya. Kenapa dengan pendeta itu? Pendeta itulah agaknya yang ditunggu Made. Dan lihatlah, dia memasuki lumbung ini. Apakah kau pernah melihat pendeta memasuki tempat kotor seperti ini, Wulan? Iya, kau benar, Kakang. Tidakkah kau lihat tadi, mata pendeta itu tidak seperti halnya mata pendeta lainnya yang memancarkan sinar belas kasih? Benar, Adi. Aku melihat sinar yang kuat dan ganas yang terpancar dari mata pendeta itu. Hati-hati, kita intai lagi. Pendeta bertubuh tinggi besar dengan tongkat besar yang ada di tangannya masuk ke dalam lumbung desa yang sudah tak terpakai lagi. Dan ketika pendeta itu tiba di dalam, semua laki-laki bertampang seram yang semula sibuk berjudi seketika terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Nah, para pendengar sekalian, siapakah pendeta yang berada di desa Sumur Opat itu? Apakah keperluannya berhubungan dengan Made Ludira, salah seorang murid dari Gua Larang? Dan bagaimanakah dengan nasib keluarga dari Prabu Aji Konda? Apakah mereka akan tiba dengan selamat di Gua Larang? Nah, untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.